Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara, saya Arto Biantoro, dan hari ini kita akan membahas satu tema yang kita lewati sepanjang hidup kita, yaitu mudik. Mudik ini menjadi menarik karena sudah menjadi bagian dari mungkin gerakan nasional, nilai-nilai sosial yang sejak dahulu kala sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin menggali lebih dalam tentang konsep mudik, metodologi, pemahaman, nilai-nilai apapun yang ada di situ bersama dengan Dr. Ri Salwan. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Kepemudaan dari Puskamuda UI. Selamat datang di studio, Selamat. Dokter. Terima kasih. Puskamuda ini bagian dari Universitas Indonesia. Ya, pada awal berdirinya 2012, kita SK-nya itu SK Dekan. Tapi setelah pergantian dekan, kemudian kita juga punya badan hukum di luar kampus. Jadi ada 2 badan hukum begitu. Kajian tentang kepemudaan. Kepemudaan. Jadi semua isu pemuda. Pemuda artinya begini, pemuda itu kan satu kelompok usia ya. Kita juga berhubungan dengan anak-anak karena beberapa program dan kegiatan kita bekerja sama dengan UNICEF itu membantu anak-anak di Papua. Kemudian juga ada dengan konteks usia produktif ya, sampai juga nanti pasca produktifnya. Jadi anak muda ini sebagai hub sebetulnya. Jadi kajian-kajian kepemudaan itu sebetulnya berhubungan dengan rentang hidup manusia begitu. Ya, menarik, nanti kita kaitkan hubungan pemuda hari ini dengan mudik ya, yang sebenarnya sudah terjadi ratusan tahun sejak zaman kerajaan. Betul. Itu benar begitu, Pak? Iya, jadi ceritanya begini, mudik ini kan konteksnya itu lebih kepada mobilitas ya. Artinya orang yang berpindah kan. Jadi kalau kita kembali ke sejarah awalnya, ya bangsa Indonesia juga kan adalah orang yang berpindah dari Yunan di South China itu ke Kepulauan Nusantara. Ya, artinya memang orang yang bermigrasi, berpindah, bermobilitas dan seterusnya begitu. Nah, tapi yang menarik, mudik ini sebetulnya konsep utamanya adalah pekerjaan. Ya, jadi kalau salah satu asal katanya kan adalah udik. Udik itu artinya lebih ke hulu ya. Sementara kan kita tahu misalnya kata-kata yang sering kita dengar hilir mudik ya. Artinya kata dasarnya ilir dan udik. Ilir itu artinya lebih ke hilir. Mudik itu artinya lebih ke hulu begitu. Nah, zaman dulu orang itu bertempat tinggal di pegunungan, di daerah hulu, di daerah udik. Ya, kemudian dia bekerja di daerah hilir. Sehingga kalau dia pagi dia pergi ke hilir, sore dia kembali ke udik. Dia mudik gitu. Jadi ada istilah dasar orang udik gitu ya. Berarti orang kampung, orang kampung. Orang yang memang tinggalnya tidak di tempat beraktivitas ekonomi ya, begitu. Konsep itu berarti memang sudah tepat dong ya kalau kita mau bahas tentang mobilitas orang-orang yang bekerja. Tadi kata kuncinya bekerja ya, bukan migrasi atau sifatnya perpindahan penduduk bukan dengan tujuan pekerjaan. Iya, jadi gini, kalau tadi itu kan harian ya. Jadi konsep awal hilir mudik tadi itu kan setiap hari. Sama seperti penggunaan hilir mudik zaman sekarang, itu artinya cepat kan. Kenapa sih Anda hilir mudik saja? Artinya kan di waktunya cepat begitu. Nah, sementara mudik dalam konteks kekinian itu sudah mulai ada perubahan ya maknanya. Karena ada pandangan lain ya, ini merupakan singkatan dari bahasa Jawa yang katanya mulih dhisik. Dan kita tahu mudik itu kan istilah yang sangat Jawa sentris. Ya, istilah itu sangat Jawa sentris. Kenapa saya bilang Jawa sentris? Ini karena begini, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, yang menjadi barometer data mudik itu selalu Pulau Jawa. Betul. Ya, dan tujuan tertingginya adalah Jawa Tengah, baru diikuti Jawa Timur dan baru Jawa Barat. Di luar itu, ya, jadi dari tahun 2024 saja, dari 193 juta pemudik, itu 36%-nya di Jawa. Maaf, saya ralat, Jawa Tengah. Ya, artinya lebih dari 70% itu Pulau Jawa. 30%-nya baru yang bergerak di luar Pulau Jawa. Ya, jadi mudik ini memang Jawa sentris. Jadi istilah mulih dhisik relevan untuk menjelaskan mudik gitu. Tapi ini bukan sebuah apa kita sebutnya budaya atau kebiasaan yang khas Indonesia dong, karena meskipun kalau mudik sebagai nama atau istilah memang khas Indonesia, tapi pulang dari satu pekerjaan ke tempat asalnya ini juga dilakukan di berbagai negara. Di semua kebudayaan. Di semua kebudayaan. Di China ada yang namanya waktu Imlek itu ada yang namanya Chunyun. Chunyun itu artinya berjalan di musim semi. Chunyun. Di Filipina ada yang namanya saya lupa istilahnya. Tapi kalau di Filipina, di Malaysia itu balik kampung. Balik bayan.
Di Filipina itu namanya Balikbayan. Kenapa? Karena orang Filipina juga mereka itu diaspora. Mereka ada di Amerika, mereka ada di Eropa. Jadi ketika mereka sukses, mereka balik bayan. Mereka pulang gitu. Dan momennya biasanya Natal. Ya, biasanya. Jadi selalu momennya itu adalah momen keagamaan. Dan ini perilaku mudik ini dengan nama-nama yang berbeda, tapi selalu prakteknya sama. Dengan perilaku keagamaan. Agama. Jadi tidak pernah mudik kalau di Tiongkok, di Cina mudiknya tahun baru. Tahun baru, Imlek. Imlek itu kan peristiwa agama juga sebetulnya. Ya, peristiwa keagamaan di mana mereka bersyukur ya, karena mereka bisa bercocok tanam lagi ya, sudah mulai musim panas begitu ya, dari musim dingin bergeser ke musim panas. Jadi mereka merayakan itu ya. Sama juga di Thailand ya, itu juga di tahun baru ya. Jadi ada peristiwa lempar-lemparan air ya, perang air, songkran ya. Jadi selalu mereka mudik ya, tapi dengan bahasa yang berbeda tentunya. Ya. Nah, artinya apakah kita bisa bilang bahwa mudik ini juga sangat identik dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia? Katakanlah berarti sebelum abad ke-8 kita tidak pernah mendengar mudik dalam konsep yang seperti kita dengar hari ini. Iya, mudik sendiri itu kan populer di tahun 70-an. Ya, tentunya dibantu juga dengan beberapa artis yang mempopulerkan dengan lagu-lagu, dengan iklan televisi dan sebagainya begitu ya. Jadi perilakunya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi sebetulnya jauh sebelum itu karena ini berhubungan dengan pekerjaan. Nah, bedanya polanya setelah zaman modern itu orang baru pulang setahun sekali. Kalau dulu kan setiap hari dia pulang, setiap hari dia mudik ya. Setiap hari dia mudik. Nah, kalau sekarang mudiknya itu setelah 11 bulan dia bekerja, baru dia mudik. Ya, jadi hasil pengumpulan dia dalam tanda kutip bekerja keras selama 1 bulan itu baru dia bagi nanti ke keluarganya itu setelah satu. Itu makna itu apakah sama ketika mudik pada abad ke-15 katakanlah dengan mudik hari ini? Tentunya ada sedikit perbedaan ya. Perbedaannya begini, kalau dulu kan ibaratnya kita mau menghidupi keluarga di rumah kita. Mudik itu dalam rangka kita mencari nafkah dan kemudian memberikan hasil nafkah kita kepada keluarga pada saat yang sama, di hari yang sama, atau paling lama 1 minggu misalnya. Karena praktek-praktek ini di Sumatera masih terjadi, di Papua masih terjadi. Orang ke hutan 1 minggu baru dia kembali ke rumahnya. Itu kan mudik sebetulnya, masih jalan praktek itu. Tapi sekarang konteksnya lebih kepada berbagi, ya, berbagi sukacita, berbagi kesenangan. Nah, ini yang saya bilang Lebaran itu sebetulnya dalam konteks mudik itu adalah satu peristiwa spiritual juga, ya, karena katakanlah 193 juta orang mudik, di kepala dan di hatinya itu tidak seragam. Bahkan orang yang dalam satu kendaraan sekalipun itu punya pengalaman batin yang berbeda ketika mudik begitu. Punya ekspektasi yang berbeda. Jadi ini satu peristiwa spiritual juga yang menarik begitu. Dan bisa juga sebuah permenungan ya. Pastinya. Kalau kembali ke tahun 70-an saat lagi di atas kereta api yang bertumpuk itu ya. Ya, situasinya lebih berat pada saat itu ya. Sekarang artinya gini, kita menduga sekarang ini orang lebih banyak naik kendaraan pribadi. Tapi datanya tidak seperti itu. Tetap kereta api itu menjadi moda utama orang mudik sebetulnya di Pulau Jawa. Jadi tetap kalau dibilang ya saya kebetulan mudiknya tidak ke Pulau Jawa, saya ke Pulau Sumatera ya. Zaman dulu kami mudik tuh naik kapal. Ya, dan kapal zaman dulu dengan sekarang memang jauh, sama seperti kereta api zaman dulu dengan sekarang ya. Sekarang lebih civilized, lebih beradab ya. Kalau dulu kan kita di kapal itu rebutan tempat, rebutan ya, nggak pakai nomor dan sebagainya. 3 hari 3 malam itu ya? 2 malam 3 hari betul, 2 hari 3 malam gitu. Jadi saya kira ini refleksi pribadi juga, tapi memang di situ ada konteks peristiwa sosial budaya juga yang harus dipahami tadi. Jadi selain kita punya pandangan, punya ekspektasi, punya harapan, punya pengalaman, tapi kita juga punya ikatan ya. Menjadi spiritual karena pada saat ia meninggalkan kampung halaman pasti ada sebuah ikatan. Betul. Doa ya kan, katakanlah begitu ya, ikatan doa, harapan. Dan kemudian ketika kembali dia mengingat kembali kepada harapan-harapan itu. Ya, masuk akal. Betul. Nah, kalau kita bicara sosial budaya ini sesuatu yang kemudian saya lihat hari ini dengan adanya media sosial menjadi semakin menarik ya. Kita lihat bukan hanya dari sisi pulang harus bawa sesuatu yang banyak gitu. Tapi juga pulang harus menunjukkan sesuatu. Betul. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Iya, jadi Mas Arko ini menariknya begini ya, karena memang kajian kami ini lebih pada kepemudaan ya. Betul. Dan anak muda ini dalam pandangan kami itu punya satu pilar dimensi yang sebetulnya sangat menonjol. Itu yang kami namakan sebagai consumerism.
Jadi anak-anak muda ini ya justru dengan media sosial yang sangat meluas sekarang, itu konsumerismenya itu naik dengan cepat begitu. Ada banyak fenomena di situ, FOMO lah ya, ada ketakutan kalau tertinggal ya. Terus mereka kemudian menyuarakan sesuatu yang sebetulnya bisa jadi bukan bukan isi hati mereka, tapi karena trennya lagi seperti itu begitu ya. Katakan begini, ketika mudik ya, yang mereka share itu adalah bukan pengalaman batin mereka, tapi apa yang mereka lihat dan kira-kira akan menarik nggak bagi orang lain. Ya. Jadi ini mudik sebagai konten ya. Mudik sebagai konten itu poinnya. Jadi bukan sebagai sesuatu yang seharusnya membuat mereka refleksi. Ya. Ya, dan tadi kalau sebagai konten ujung-ujungnya apa? Ada hal yang berkaitan dengan hoax satu, kemudian yang kedua ada berkaitan dengan flexing. Nah ini anak-anak muda memang berkecenderungan seperti ini. Dan sayangnya orang-orang tua juga ngikut saja. Karena memang eranya sudah sedemikian cepat ya. Ini sudah tidak bisa Apakah artinya harus diubah kah? Atau memang ini bagian dari sebuah gejala sosial atau? Iya saya kira ini satu gejala sosial yang boleh dibilang mengarah pada hal negatif ya. Mengarah pada artinya hal negatif. Disayangkan. Sangat disayangkan sebetulnya. Meskipun kita juga sering melihat ya dalam proses mudik itu, dalam konteks media sosial kita bisa melihat prosesi minta maaf pada orang tua, betul. berlutut lalu cium kaki ibu itu masih tetap ada ya, tetap dijalankan. Ada, itu masih tetap ada. Tapi sekali lagi itu jadi konten jadinya. Itu jadi konten. Jadi saya ingat beberapa waktu yang lalu misalnya ketika orang lebaran terus bikin konten bersama keluarga. Dan yang seru dari konten itu adalah gagal buat konten, ya. Jadi buat konten yang gagal dan akhirnya jadi lucu gitu. Nah itu kan, jadi itu yang akhirnya ada yang akhirnya berantem antara adik dan kakak dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini tuh yang kehilangan makna spiritual yang di atas tadi ya. Padahal mudik itu identik dengan sesuatu kita memberikan sesuatu kepada orang karena memang kita sudah bekerja keras. Jadi mudik itu bagian dari yang saya sebutkan tadi, bekerja. Ya, setelah kita bekerja keras, kita berbagi kepada orang yang kita sayangi, kita peduli gitu. Ya. Apa makna mudik dalam konteks pengembangan diri kalau begitu, Pak? Ya, kalau ini mirip seperti healing ya. Ya. Mirip seperti healing ya. Jadi ketika orang mudik itu dia akan terobati rasa rindunya, akan terobati rasa kekosongan begitu ya. Karena kita bisa bayangkan, kebetulan penelitian saya waktu itu misalnya tentang pedagang bakso keliling ya. Saya pernah waktu saya S2 penelitian tentang itu mereka hidup di Jakarta Raya ini itu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Tapi penghasilan mereka banyak sebetulnya. Tapi kondisinya tidak boleh dibilang tidak layak ya. Rumah seadanya ya, kemudian setiap hari harus bangun awal ya. Dan mereka pulang dengan bangga dan bisa berbagi kepada keluarga dan saudaranya di kampung halamannya. Itu sebetulnya poinnya. Jadi ada rasa terobati begitu, bahwa apa yang saya lakukan tidak sia-sia, apa yang saya lakukan itu berguna untuk keluarga saya dan saya dihargai untuk itu. Jadi itu betul-betul healing point bagi sejumlah orang. Atau juga bisa jadi semacam validasi terhadap mengapa saya meninggalkan tempat ini, saya kembali lagi. Jadi mungkin lebih recharging juga ya. Persis. Karena kan tujuan orang mencari nafkah ya memang untuk menafkahi kan begitu ya. Jadi ya bisa jadi setiap bulan dia memang sudah kirim juga ya. Jadi alasan dia, kenapa saya harus meninggalkan kampung halaman? Saya harus bekerja keras di perkotaan ya, bersaing dengan orang lain begitu. Itu supaya bisa menafkahi keluarga, dan perpisahan saya selama 11 bulan itu akan terbayar ketika saya mudik gitu. Dan saya tidak mungkin bisa mudik setiap bulan ya, akan habis biaya operasional saya untuk usaha ya. Jadi tidak seberapa yang bisa diterima keluarga. Ya, dan yang menarik, saya melihat mudik ini juga bukan lagi menjadi sebuah ritual keagamaan yang terjadi setelah Lebaran ya, tapi juga dilakukan oleh umat beragama lain. Betul. Artinya mudik bukan hanya terjadi pada umat Islam, tapi juga non-Muslim pun yang mungkin punya keluarga yang Muslim gitu, dia juga ikut pulang, bagian dari proses itu. Apa makna dari mudik dalam hal ini? Nah ini menarik karena kita bangsa yang multi begitu ya, yang majemuk begitu. Nah ini sebetulnya momen mudik ya. Kita setahun ini ada 2 sebetulnya. Satu di bulan Ramadan akhir Syawal, satunya lagi di akhir tahun. Ini yang sangat besar ya, yang sangat menonjol ya, yang kelihatan begitu. Tadi angka saya sebut di Lebaran tahun lalu itu 193,6 juta. Ternyata di akhir tahun kemarin, di awal tahun ini, itu yang bergerak sudah 110 juta orang.
itu jauh lebih tinggi dibandingkan mudik tahun 2022 yang hanya 85 juta orang. Ya, artinya apa? Pergerakan ini selalu mengacu pada momentum acara keagamaan dan tidak melihat agamanya apa. Ya, ketika kita bisa tanda kutip libur dari kerja, kita akan kembali ke tempat keluarga kita. Itu poinnya. Jadi itu dalam konteks besarnya. Tapi dalam konteks lintas agama, ini berarti kan menunjukkan toleransi yang sudah sangat maksimal sebetulnya. Ya, kita bisa saling menghargai satu sama lain ya. Pada saat agama lain libur ya, kita memanfaatkan libur itu untuk keluarga kita. Ya, menghargai juga bahwa tidak perlu kita paksa orang lain bekerja pada saat dia sedang merayakan hari suci keagamaannya begitu. Bagi kedua belah pihak ya. Betul. Jadi artinya yang Muslim pun juga merasa tidak keberatan ketika mudik itu juga diakui sebagai bagian dari proses tadi ya. Proses yang dilakukan oleh umat agama lain. Betul. Makanya kegiatan saya di Papua kemarin saya tanya kan. Teman-teman di Papua, kami sedang beraktivitas membantu beberapa sekolah di Papua Barat Daya. Saya tanya, Kak, nanti Lebaran apakah libur juga di sini? Dengan cepat dia jawab, ya libur dong Pak, masa kami tidak libur katanya. Loh, nah kan kakak tidak merayakan. Ya kami tidak merayakan, tapi kami menghargai perayaan itu supaya kami tidak bekerja juga, kami bisa pulang ke rumah keluarga dan sebagainya. Jadi ini kembali bahwa mereka akan kembali recharging ya. Mudik itu adalah recharging ya, memperkuat diri kita kembali. Ya, dan kita bisa dengan bangga bilang ini budaya kita nih. Betul. Budaya kita, gitu ya. Betul. Jadi yang dimaksud budaya kita itu bahwa memang kita pekerja keras ya. Jadi cara menyimpulkan budaya kita itu adalah kita pekerja keras yang selalu ingin ya, kalau saya pinjam istilah Mas Arto tadi, validasi bahwa kita bekerja keras itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita yang kita sayangi dan kita peduli begitu. Ya. Dari sektor ekonomi, sudut pandang ekonomi, ini juga menarik karena ya bukan hanya membawa uang ya, tapi juga transaksi yang terjadi di daerah ya. Betul. Bagaimana ini direspon atau dilihat dalam sudut pandang yang mungkin lebih strategis? Misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa itu ya. Sehingga dilihatnya kemudian bukan menjadi hanya membagi uang, tapi juga terjadinya sebuah transaksi ekonomi di sana. Betul. Seperti apa itu? Ya, saya bisa melihat dalam 3 hal ya. Pertama, praktek di level yang paling kecil ya. Bahwa di setiap mudik ya, di berbagai budaya tadi, termasuk yang Chunyun tadi, itu kan ada angpau. Kita juga di Muslim itu juga ada semacam angpau lah ya, kasih amplop ke anak-anak. Itu praktek baik ya, tentang berbaginya tadi. Tapi kalau kita angkat ke atas sedikit, saya bisa melihat dalam 2 perspektif. Pertama, tourism ya, pariwisata. Yang kedua adalah infrastruktur. Nah, saya mulai dari yang kedua. Secara tidak sadar di Indonesia ini barometer pembangunan itu adalah mudik. Barometer pembangunannya. Jadi infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas umum itu akan dibangun dari mudik ke mudik sebetulnya. Jadi yang menjadi ukuran itu sebetulnya. Jadi kalau angkanya turun itu indikator sesuatu yang kita harus mulai was-was ya. Betul. Jadi waktu kita COVID itu nggak terjadi ya, karena memang uangnya diarahkan atau direalokasi untuk COVID ya. Tapi setelah itu kita bisa lihat ya, termasuk perbaikan jalan tol, perbaikan jalan-jalan utama di daerah-daerah di perkotaan di Jawa dan di luar Jawa, kota-kota besar itu selalu mengejar selesai sebelum bulan puasa. Kenapa? Ya paling nggak nanti supaya Lebaran waktu orang mudik itu lancar gitu. Jadi itu barometernya. Nah yang kedua tadi masalah tourism. Bisa kita bayangkan di setiap Lebaran di kantong-kantong orang mudik itu kemacetannya itu pada saat orang berkumpul di tempat pariwisata. Ya, apakah itu di pantai, ya, di tempat di danau, di air panas dan sebagainya. Dan sebetulnya poin tentang tourism ini ya, tentang pariwisata ini yang sebetulnya saya sayangkan adalah seringkali ini dimaknai kurang tepat ya oleh pelaku wisatanya. Mereka menaikkan itu dengan harga yang jauh lebih tinggi ya. Saya melakukan survei beberapa kali ya ke daerah-daerah wisata di Bandung, di daerah Lembang ya. Itu menaikkannya di atas 100% gitu ya. Harusnya namanya tuslah itu kan sewajarnya naiknya mungkin 10 maksimal 50% ya. Jadi kalau tadinya 1 juta ya 1,5 juta. Jangan jadi 2 juta begitu. Ya ini sekali lagi memang mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan di situ, tapi kan akhirnya orang jadi kapok ya. Betul. Ya jadi pariwisatanya jadi malah tidak berkembang. Ini tidak mengikuti yang infrastruktur tadi berkembang dengan cepat saya kira. Ya. Artinya pertumbuhan ekonomi atau transaksi ekonomi hari ini bisa jadi
tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan apabila kebiasaan atau budaya ngemplang atau apapun itu ya, itu dilakukan. Orang tetap pulang, tapi malas lah ke pantai, ini harga lagi mahal nih gitu. Pasti kita diduitin istilahnya gitu ya. Betul. Jadi enggak sinkron dengan yang infrastrukturnya tadi progresif gitu ya. Karena pemerintah pusat, pemerintah daerah belanja terus untuk itu. Tapi sementara pelaku-pelaku wisata di tujuan-tujuan mudik itu justru malah tidak memanfaatkan momen itu untuk justru banting harga. Gitu. Pak, tadi kita udah bahas spiritual ada, sosial budaya ada, ekonomi ada, dan kita juga membahas potensi-potensi yang mungkin terjadi di masa akan datang tentang kegiatan Lebaran atau hal-hal yang mungkin akan tidak dilakukan lagi gitu ya. Apa yang masih missing Pak, yang belum kita temukan? Ada hal baru nggak? Orang pulang itu untuk apa selain dari 4 hal tadi? Ada faktor biologis juga ini, faktor lidah ya. Lidah itu artinya makanan. Ya, jadi orang mudik itu sebetulnya mencari makanan di mana masa lalu itu membuat dia nyaman ya. Jadi saya kayak misalnya makan makanan ibu saya itu nggak akan pernah ketemu di tempat lain. Ya, jadi bahkan makanan-makanan khas daerah gitu. Ini emang kebutuhan biologis ya. Ini biologis banget ini. Ya, jadi kenapa orang pulang? Karena dia merasa lidahnya itu tak terpenuhi di tempat lain gitu. Dia harus ketemu makanan-makanan yang di masa kecilnya itu membuat dia merasa enak, merasa nyaman lah ya dengan makanan itu gitu. Dan mungkin juga bau-bauan ya. Misalnya kalau di kampung saya itu bau kebun karet ya, yang sebetulnya baunya nggak enak tuh. Karena ada proses pengeringan karet itu kan bau sebetulnya. Ini sempat dikaji juga? Ini enggak, ini pengalaman pribadi saya aja ya. Tapi saya kira orang-orang ya, ini menarik nih untuk kita kaji ya. Tapi karena tadi Mas Arko nanya apa hal lain, menurut saya ini hal yang perlu dikaji lebih lanjut ya tentang sense ya. Sense yang di luar spiritual tadi. Kalau spiritual tadi kan di dalam ya. Tapi ini sense panca indera kita. Itu membuat kita terpanggil untuk pulang, untuk mudik gitu loh. Ya, untuk melihat sesuatu ya. Misalnya perbukitan ya, angin yang menerpa kulit kita, aroma laut gitu ya. Selain lidah tadi. Jadi kuliner-kuliner khusus itu kan enggak bisa kita temukan di tempat lain dan rasanya pasti berbeda ya. Rasanya berbeda ya. Mungkin itu yang dirasakan orang-orang mudik ya. Saya tinggal di Jakarta nih, tapi kok kayaknya mie letek, ada istilah mie letek ya misalnya di Jawa gitu. Mie leteknya kok beda ya dengan mie letek saya ketemu di Jogja gitu. Nyemeknya beda ya. Mie nyemek ya macam-macam kan yang aneh-aneh itu kan. Ya nggak sama gitu ya. Jadi saya pulang untuk apa? Untuk memuaskan lidah saya. Jadi lengkap ya, kebutuhan spiritual ada. Lengkap. Mudik itu paket lengkap. Ada. Iya. Dr. Rizalwan, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Seru banget dan kita hari ini melihat mudik bukan hanya sebagai sebuah mobilitas saja ya, tapi juga bagian dari semangat spiritual budaya yang sangat kaya dan beragam. Semoga ini bisa menjadi semangat dan pemicu kita untuk mencintai Indonesia menjadi lebih baik karena kekayaan-kekayaan ini, dan semoga kita bisa terus bergerak membangun negeri bermakna bagi sesama. Sampai di episode berikutnya. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh atau saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.